Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana lakum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para bapak, para ibu, ikhwah fiddin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan anugerah yang telah curahkan kepada kita semuanya. Termasuk pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita daurah ilmiah kajian tentang tauhid dengan tema jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, di mana kita fokuskan bahasan tentang masalah hati, pengelolaan hati, apa saja kondisi hati yang benar dan yang salah, dengan harapan kita bisa mengelolanya dengan baik untuk senantiasa mengkondisikan hati kita dalam kondisi yang benar dan bukan dalam kondisi yang salah. Setelah pada sore kemarin kita menyelesaikan bahasan tentang tawakal, maka kita lanjutkan dengan bahasan tentang niat. Niat atau tujuan di dalam seseorang beraktivitas atau seorang beramal, khususnya di dalam beribadah, di dalam melakukan aktivitas amal soleh, aktivitas ibadah. Yang pertama adalah niat yang benar, bahwa di dalam beraktivitas beribadah maka niat yang benar adalah al-ikhlas, di mana al-ikhlas ala iradatu wajillahi wal akhirah fil amal, semata-mata mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat. Dalam sebuah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha yabtaghi bidzalika wajh Allah, fa inna Allah harrama 'alan nar. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan neraka atas seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Sebagaimana juga dalam firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa yusyrik bi ibadati rabbi ahada."
Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh, dan jangan sekali-kali dia mempersekutukan di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan siapapun juga. Ikhlas adalah merupakan pokok dari agama ini, yang kita tidak diperintahkan mengabdi kepada Allah kecuali dengan ikhlas, sebagaimana firman Allah SWT, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Allah juga berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa memurnikan hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih, yaitu yang bersih dari kesyirikan. Allah juga berfirman, qulillah a'bud mukhlishan lahuddin. Katakanlah, hanyalah kepada Allah saja aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Nabi kita SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Para bapak, para ibu, ikhwafin rahimani wa rahmatullah, ikhlas adalah sesuatu yang paling sulit diwujudkan oleh seorang hamba. Tidak ada pekerjaan yang paling sulit, tuntutan hati yang paling sulit, aktivitas hati yang paling menyulitkan melebihi sulitnya ikhlas. Setiap diobati, maka penyakitnya muncul dari sisi yang lain, seakan-akan tidak pernah habis. Penyakit yang mengganggu keikhlasan seorang. Maka saking sulitnya ikhlas, sebagian ulama salaf mengatakan, la alimtu annallaha qabila minni sajadatan wahidatan la tamannaitu al-maut al-an. Seandainya aku mengetahui bahwa Allah SWT menerima satu sujud saja yang aku tujukan, yang aku perbuat, yang aku lakukan, niscaya aku berangan-angan mati sekarang juga. Mengapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka apabila seseorang ada satu sujud yang diterima oleh Allah, artinya dia menjadi bagian orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa pasti akan selamat di sisi Allah Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga. Dan apa yang dinyatakan oleh sebagian salaf tadi bukan sesuatu yang tanpa realita, tetapi itulah realitanya. Di antaranya saya buktikan. Sekarang saya bertanya kepada para bapak yang hadir di sini, adakah di antara para bapak yang mengetahui bahwa ada salah satu amal yang diterima oleh Allah SWT? Ada? Adakah di antara para bapak yang tahu bahwa ternyata sholat saya yang saya lakukan di masjid anu diterima oleh Allah Ta'ala? Ada? Ada? Tidak ada seorang pun. Oleh karena itu ketika 3 orang yang terperangkap dalam gua, lalu mereka bertawasul dengan amal solehnya, apa yang mereka katakan? Padahal jelas bahwa mereka kalau dilihat dari gaya beramal mereka ketika itu tampak sekali bahwasanya mereka ikhlas, tetapi mereka tetap tidak yakin bahwa itu ikhlas. Oleh karena itu, ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa amalku adalah ikhlas karena maka
Mereka tidak mengatakan, ya Allah, itu aku lakukan ikhlas hanya untukmu, maka selamatkanlah aku dari gua ini. Tidak, tetapi ya Allah, jika amalanku itu ikhlas karenamu, maka selamatkanlah kami dari apa yang kami berada sekarang. Para bapak-bapak, ibu ikhwafin rahimani warahmatullah, salah satu dari ulama salaf Abu Utsman rahimahullah, beliau menyampaikan beberapa ciri alamat kalau orang itu ikhlas di dalam amalnya. Empat kriteria yang beliau sampaikan. Yang pertama, amalan tersebut semata-mata ditujukan kepada Allah SWT. Ibadahnya, amal itu dia tujukan semata-mata untuk Allah SWT, bukan untuk yang lainnya. Jadi yang dia tuju Allah SWT. Kemudian yang kedua, dia tidak tergesa-gesa beramal sehingga mencocokkan amalnya dengan sunnah. Jadi ternyata ittiba'us sunnah itu alamatul ikhlas. Jadi seseorang tidak segera, tidak tergesa-gesa beramal sehingga dia mencocokkan amalan itu dengan sunnah. Apabila itu nyunah baru diamalkan. Kalau ternyata tidak nyunah, dia tidak beramal. Kemudian yang ketiga, dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan dari amal yang ditujukan untuk Allah dan nyunah itulah semata-mata karunia dari Allah SWT. Yang pertama tadi hilangnya riya, yang kedua hilangnya bid'ah, yang ketiga hilangnya ujub. Dia tidak ujub, dia menyadari bahwa itulah anugerah dan karunia dari Allah sehingga dia bisa beramal dengan hanya untuk Allah dan nyunnah. Kemudian yang keempat, senantiasa khawatir kalau amalnya tidak diterima di sisi Allah SWT. Senantiasa ada kekhawatiran apabila amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Maka kita bisa lihat dalam firman Allah SWT terkait dengan ciri yang keempat ini, hamba Allah yang mukmin yang diceritakan oleh Allah SWT, wa ya'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka selalu menunaikan apa yang mereka tunaikan sementara hati mereka takut karena mereka ingat bahwa mereka akan kembali kepada Allah SWT. Ketika ditanyakan oleh salah seorang kepada Nabi SAW tentang orang yang dimaksud tersebut, yang dimaksud oleh Allah SWT, apakah mereka lah orang yang suka mencuri, berzina, minum khamar dan sejenisnya, maka Nabi SAW menjelaskan bahkan mereka adalah orang yang sholat, yang puasa, yang menanamkan ketaatan, tetapi hatinya khawatir kalau kemudian ketaatannya tidak diterima oleh Allah SWT. Itulah secara umum ciri orang yang mukhlis. Di mana dalam ayat tersebut sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yuqinun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika alladzina yusarruna fil khairat wa hum laha sabiqun. Nah, Allah menceritakan tentang orang-orang yang pertama-tama masuk surga dan bagaimana gaya mereka atau sifat mereka. Senantiasa mereka beriman kepada ayat-ayat Allah Ta'ala, senantiasa takut kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa berusaha untuk bersih dari mempersekutukan Allah Ta'ala, dan juga mereka senantiasa khawatir apabila amalnya tidak diterima oleh Allah SWT.
Ikhwafin rahimani warahmatullah. Setiap kita tidak mengetahui secara persis apakah amal kita ikhlas karena Allah SWT. Dan keikhlasan inilah sesungguhnya yang merupakan penentu amal seseorang. Betapapun besar amal seseorang, tetapi tidak dibarengi dengan ikhlas, maka tidak ada manfaatnya. Dan amalan yang kecil tapi dengan ikhlas, maka bisa mengantarkan seorang ke surga. Maka Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisaqqit tamr, selamatkan dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Karena pokoknya bukan pada nilai separuh kurmanya, tetapi keikhlasan yang dalam hati seorang. Maka Syaikhul Islam rahimahullah ketika beliau membawakan asar atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita pezina yang diampuni seluruh dosanya karena memberikan minum kepada seekor anjing, beliau jelaskan itu bukan dari semata-mata memberi minumnya, tetapi karena keikhlasan yang ada pada wanita tersebut. Dan kita lihat bahwa kondisi yang ada pada dia tampak sekali keikhlasan, di mana apa yang diharapkan dari memberi minum seorang anjing, apakah anjing akan berterima kasih? Tidak. Dan ketika untuk memberi minumnya itu pun ya cukup sulit, karena harus masuk ke dalam sumur, kemudian dia gunakan khofnya untuk kemudian ambil air lalu diminumkan kepada anjing, dan itu di padang yang tak ada orang ketika itu. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan perbuatan dia, dan tidak ada seorang pun yang mau dia harapkan pujiannya, dan yang dikasihi pun tidak akan mungkin dia mengharapkan terima kasihnya. Maka keikhlasan itulah yang menyebabkan dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Dan terkadang kita ketika datang ujian keikhlasan, kita ternyata gagal untuk kemudian mewujudkan keikhlasan tersebut. Ini sering saya contohkan karena itu realita, dan kadang kita tidak menyadari bahwasanya kita ada ujian keikhlasan di situ, kemudian kita abaikan. Padahal seandainya kita wujudkan, kita lakukan, bisa jadi itulah amal ikhlas yang betul-betul ikhlas yang pernah kita lakukan. Saya sering contohkan ketika kemudian kita bepergian, maka ya kita sering singgah di tempat peristirahatan umum, maka di sana ada kamar mandi umum atau toilet umum. Yang namanya toilet umum, maka bisa kita bayangkan, artinya kita sering dapatkan ketika kita membukanya, maka ada peninggalan dari yang sebelumnya. Dan toilet umum tidak cuma satu, biasanya apa? Ya banyak. Maka yang kita lakukan umumnya kita berpindah ke tempat yang lainnya. Setiap buka, oh kotor, pindah, oh kotor, sampai kemudian kita dapatkan yang bersih, baru kita masuk. Ya. Mengapa kita tidak berpikir bahwasanya ketika itu ada ujian keikhlasan? Bukankah menghilangkan kotoran yang bisa mengganggu saudaranya, mengganggu orang lain adalah merupakan kebaikan? Seorang wanita memberi minum seekor anjing
manfaat yang dia perbuat dilakukan oleh anjing, didapat oleh anjing itu dinilai besar oleh Allah SWT karena keikhlasannya. Apakah seseorang yang membuang kotoran orang lain demi kemudian nanti orang yang berikutnya merasa nyaman dan tidak terganggu, bukankah itu kebaikan? Al-imanu bid'un wa sab'ina syu'bah a'laha qaulul la ilaha wa atnaimatatul ada'an tariq wal haya' syu'batul iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman terbagi menjadi 70 sekian cabang. Tertingginya adalah ucapan la ilallah dan terendahnya lah menyingkirkan gangguan dari jalan apa saja. Maka segala sesuatu yang bisa mengganggu orang lain kemudian kita jauhkan darinya, itulah jelas amal saleh. Dan kalau kemudian kita beriman kepada takdir Allah Ta'ala dengan sempurna, kita tahu persis bahwasanya Allah lah yang telah menakdirkan kita sehingga kita membuka toilet yang kotor tersebut. Allah lah yang menghendaki dan bukan kemauan kita sendiri, karena kita memang sebelumnya tidak memilihnya. Maka kalau kemudian kita semata-mata melakukan karena Allah dan hanya Allah yang tahu, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ketika itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Siapa yang? Dan tidak akan seorang pun yang berterima kasih karena tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Sampai pun cleaning service yang ada di menjaga uang itu dia pun nggak tahu yang kita lakukan. Tetapi Allah Maha tahu bahwa saya lakukan itu adalah untuk kemudian menghindarkan gangguan dari orang lain. Tapi apa yang kita lakukan? Kita menghindarinya. Kita menyia-nyiakannya. Padahal hampir bisa dipastikan kalau dia melakukannya itu mukhlis semata-mata karena Allah SWT. Kecuali kalau kemudian dia sudah keliling semuanya dan ternyata ada semuanya, ya udah dia lakukan dengan terpaksa gitu. Ya ada lain soalnya yang bersih. Ya mau gimana? Atau cuma itu satu-satunya. Yang lainnya lagi terkunci, ada yang di dalam. Tapi ketika banyak yang terbuka dan dia lakukan dengan semata-mata mengharap wajah Allah Taala, dan bisa jadi itu yang menyebabkan kita masuk surga dan bukan yang lainnya, karena nilai tergantung, amal itu tergantung keikhlasannya. Sebagaimana sabda Nabi, wattaqun nar walau bisyikki tamr, bebaskan dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Kemudian ikhwafin rahimani warahmatullah, itu yang pertama, niat yang dibenarkanlah yang semata-mata karena Allah Ta'ala. Apapun kemanfaatan, baik ibadah mahdhah, ibadah yang semata-mata hubungan vertikal maupun yang hubungan horizontal, itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Termasuk dalam belajar, ketika Imam Ahmad ditanya apa alamatnya orang belajar ikhlas, yaitu apabila dia bertujuan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Itulah orang yang belajar ikhlas, supaya dia paham bagaimana beribadah kepada Allah, dan supaya nanti dia akan memahamkan orang bagaimana beribadah kepada Allah. Jadi tujuannya adalah supaya dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar sesuai dengan syariatnya, dan juga untuk mengajak orang lain agar beribadah kepada Allah dengan benar. Itu alamat orang yang ikhlas di dalam beribadah, di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang masih diperbolehkan dalam niat walaupun belum sempurna, yaitu beramal karena tujuan akhirat dan dunia, double di dalam niat. Diperbolehkan seseorang itu di dalam beribadah, lalu kemudian dia niatnya di samping akhirat, maka dia meniatkan dunia dalam beribadahnya.
Karena Allah Ta'ala berfirman yang mengindikasikan bahwa bolehnya bertujuan dunia di dalam beramal soleh. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, insya Allah akan mencukupkan keperluannya. Aslinya bertakwa kepada Allah Ta'ala adalah untuk menghindarkan diri dari siksa neraka dan dianugerahi oleh Allah Ta'ala dimasukkan ke surga. Itu tujuan pokok dari bertakwa kepada Allah. Dan Allah SWT menjanjikan bagi orang yang bertakwa jalan keluar dari permasalahan-permasalahan hidupnya di dunia. Sebagaimana juga banyak amal soleh yang dijanjikan di sana dunia. Seseorang yang berjihad di jalan Allah SWT, maka mereka berhak mendapatkan ghanimah. Seseorang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, maka orang yang dibunuh olehnya, maka apa yang dia bawa boleh menjadi miliknya. Seseorang yang kemudian banyak silaturahim, maka Allah janjikan lapangan rezekinya dan panjang umurnya. Dan lain sebagainya. Maka itu menunjukkan bahwa diperbolehkan seseorang itu di dalam amal solehnya, di samping berniat untuk akhirat, maka dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Apalagi kalau dunia yang dia dapatkan juga semata-mata untuk menolongnya, untuk sebagai bantuan baginya, untuk sebagai sarana baginya di dalam beribadah kepada Allah SWT. Meskipun yang lebih sempurna adalah yang dia niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dia niatkan untuk tujuan akhirat semata. Maka saya sampaikan di sini dalam kaitan dengan hal ini, amal ibadah terbagi menjadi dua jenis, yaitu amal ibadah yang dikaitkan oleh syariat dengan pahala di dunia oleh Allah atau Rasulnya, atau Allah dan Rasulnya memotivasi hambanya untuk beramal dengan menyebutkan pahala yang akan diperoleh di dunia. Misalnya ketika Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk bersilaturahim agar mendapatkan kelapangan rezeki dan memperpanjang umur, sebagaimana dalam hadis Bukhari. Maka jika seorang bersilaturahmi dengan niat untuk mendapatkan pahala di dunia dan akhirat sekaligus, maka tidak mengapa. Yang kedua, amal ibadah yang tidak dikaitkan oleh syariat dengan pahala atau balasan di dunia. Allah dan Rasulnya juga tidak mendorong umatnya untuk mengerjakan sesuatu ibadah dengan menyebutkan pahala di dunia. Misalnya seseorang melakukan sholat dengan niat agar mendapatkan pahala di akhirat dan naik pangkat di kantornya, maka tidak diperbolehkan. Seseorang baca Al-Quran, baca surat Yusuf, tujuannya supaya dapat pahala akhirat. Di samping itu supaya anaknya ganteng karena istrinya lagi hamil misalnya. Seseorang membaca surat yang terkait dengan rodhoah, dengan susuan, dengan niat mendapatkan pahala akhirat. Di samping itu supaya ASI istrinya lancar misalnya. Seseorang rajin baca ayat kursi, di samping untuk tujuan akhirat supaya dapat kursi karena dia sedang nyalon caleg misalnya. Maka hal ini tidak disyaratkan dan tidak diperbolehkan. Jadi ibadahlah kepada Allah Ta'ala, niatkanlah tujuan akhirat. Kalau ingin tujuan dunia, yang memang ibadah tersebut ada kaitannya dengan dunia yang didapatkan, baik secara hubungan sebab akibat yang zahir, yang nyata, atau yang Allah SWT sebutkan atau Rasulullah sebutkan. Seperti jihad fisabilillah itu adalah ibadah jelas.
Dan hubungan antara jihad dengan ghanimah itu sangat zahir, sangat nyata. Dan syariat memang membolehkan ghanimah, harta rampasan perang bagi mujahidin. Maka yang seperti itu tidak mengapa. Tetapi para ulama tetap menilai yang dominannya, dengan catatan yang dominan adalah tujuan akhirat. Kemudian seandainya seseorang di dalam beribadah kepada Allah tersebut tidak diniatkan tujuan dunia, dia murni untuk tujuan akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah walaupun tidak diniatkan. Seseorang yang bertakwa kepada Allah murni semata-mata untuk mendapatkan sorga dan terhindar dari api neraka, maka dia akan diberikan jalan keluar akan permasalahan hidupnya walaupun dia tidak niatkan di dalam bertakwa kepada Allah SWT. Walaupun seseorang tidak meniatkan sama sekali panjang umurnya dan rezekinya lapang ketika dia banyak bersilaturahim semata-mata untuk mencari akhirat dan surga, maka dia akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya walaupun tidak diniatkan sama sekali. Karena Allah itu ketika berjanji tidak dikaitkan apakah hamba mengharapkan janjinya atau tidak. Karena Allah tidak menyelisih janjinya. Bukan berarti ketika Allah sudah berjanji lalu kemudian tidak diharapkan dari apa yang Allah janjikan, kemudian Allah batalkan janji tersebut. Diharapkan atau tidak harapkan, apabila seorang hamba memenuhi kriteria sesuai dengan yang Allah janjikan, maka Allah beri walaupun si hamba itu tidak mengharapkannya di dunia. Ini tentang niat yang diperbolehkan. Kemudian ikhwafin rahimani, warahmatullahi, niat yang salah, niat yang tidak dibenarkan. Yang pertama riya. Yang semakna dengan riya adalah sum'ah. Riya artinya dia memperlihatkan amal soleh dengan maksud untuk mendapatkan pujian. Sementara sum'ah adalah memperdengarkan amal soleh. Maka riya kaitannya dengan sesuatu yang dilihat dan sum'ah kaitannya dengan sesuatu yang didengar. Dan kadang keduanya disatukan namanya dengan riya. Jadi ketika disebutkan riya saja maka sum'ah masuk di dalamnya. Tapi ketika disebutkan sum'ah maka lebih kepada yang dimana kepada yang didengar. Misalnya seseorang membaca Al-Quran diperdengarkan, atau kemudian seseorang berzikir dikeraskan dan sejenisnya. Termasuk dalamnya adalah menceritakan amal soleh yang dikerjakannya. Riya adalah pembatal amal soleh yang tercampurinya secara hukum umum, dan Allah Ta'ala melarang seorang hamba untuk riya di dalam amal solehnya. Firman Allah yang sering dijadikan dalil oleh para ulama adalah surah Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada ditafsirkan oleh para ulama, itu jangan riya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat ini digunakan untuk larangan riya, meskipun fala yusyrik bi ibadati rabbi ahada wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad itu umum. Syirik apapun juga, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian ditinjau dari hukumnya, riya ada dua, yaitu riyanya orang munafik, yaitu yang sebagian besar atau seluruh amalnya ditujukan untuk manusia, termasuk dalamnya adalah yang Islamnya sendiri riya,
yang ketika dia masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadatnya ria. Maka aktivitas Islamnya itu adalah riaan. Yura'u'anan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka ria kepada manusia dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Maka riaknya orang-orang munafik termasuk syirik besar, dan statusnya bukan orang mukmin tetapi orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya. Secara zahir dia sholat, secara zahir dia berperang jihad fisabilillah, secara zahir dia melakukan amalan-amalan kaum muslimin, tetapi secara batin dia orang kafir. Maka dalam hal ini perlu saya ingatkan, kalau di zaman Nabi SAW saja yang jelas bahwa Nabi SAW membawa bukti kebenaran yang meyakinkan, yang tidak ada kesamaran sama sekali bagi seorang untuk mengetahui bahwa sisanya adalah hak benar dari sisi Allah SWT, itu saja ada orang munafiknya. Padahal untuk menjadi orang munafik pada zaman Nabi SAW itu harus melaksanakan sholat, karena akan kelihatan kalau kemudian tidak sholat berjamaah udah kelihatan. Karena para sahabat Nabi SAW tidaklah menilai ada orang yang ketinggalan sholat jamaah kecuali munafik. Itu saja mereka rela untuk kemudian bermunafik, bagaimana lagi di zaman sekarang, di mana untuk diakui sebagai seorang muslim cukup dia mengaku muslim tanpa amalan sedikit pun. Dan seseorang ketika apakah ada muslim, walaupun dia tidak beramal apapun, orang akan muslim toh. Maka tentunya kalau dulu ada orang-orang munafik yang menginginkan mengacaukan kaum muslimin, bagaimana lagi dengan hari ini? Maka Allah SWT banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik untuk menjadi perhatian bagi kita dan waspada bagi kita. Jangan-jangan bahwa orang yang bergaul dengan kita adalah orang-orang munafik yang menginginkan kejelekan bagi kita, yang menginginkan lepasnya agama dari kita. Maka harus menjadi perhatian bagi kita semuanya, dan kita harus kenali betul. Artinya sesungguhnya seseorang yang jelas menampakkan kekafiran itu orang kafir, orang yang dia adalah beribadah kepada selain Allah SWT, orang yang suka mencela Islam dan kaum muslimin, orang yang suka memuji-muji orang kafir dan menjelek-jelekan orang Islam, orang yang senang kalau orang-orang kafir maju dan kaum muslimin mundur. Maka tidak diragukan lagi bahwa itu orang-orang munafik, karena dia telah menampakkan kemunafikannya. Yang kita tidak tahu adalah orang yang menyembunyikan kekafirannya, sebagaimana terjadi pada zaman Nabi SAW. Maka ketika ada salah seorang yang para sahabat jelas sebelum dia berbicara adalah mengetahui sebagai sahabat, tetapi kemudian ketika dia mengatakan maratu misla qura'ina haulai argabu butunan haulai aktabu alsinan wa argabu butunan wa aktabu wa ajbanun liqa,
Tidak aku melihat seperti para qurra kita itu. Mereka orang yang suka dusta, yang rakus kalau makan, sehingga perutnya buncit, yang pengecut ketika berperang. Maka Auf bin Malik radhiyallahu anhu yang mendengar orang tadi ngomong demikian, langsung dia mengatakan, kadzabta walakinnaka munafik. Dusta kamulah orang munafik. Karena apa? Tidak mungkin seorang muslim kemudian dia ngomong yang mencederai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan laporkan kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Auf bin Malik melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum Auf bin Malik sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kedahuluan turun firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasul kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jika kamu tanya kepada mereka, niscaya mereka akan bilang, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau saja. Katakan, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bersenda gurau? Sungguh kalian tidak ada ampun bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka datanglah orang tersebut, dan ketika itu Rasulullah sudah beranjak dengan kudanya. Maka orang tadi memegang pelana kuda Nabi SAW sambil Nabi terus berjalan dan tidak menoleh sedikit pun. Dan orang tadi mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, aku hanya bersenda gurau, kami hanya sedekah bermain saja. Naqta anan tariq natahatus naqta anan tariq, kami ngomong sebagai omongan kejenuhan, supaya apa? Enggak jenuh di perjalanan, itu aja, supaya enggak jenuh di perjalanan. Jadi sambil ngobrol itu, enggak bermaksud menghina sama sekali. Apa kata Nabi? Nabi tidak menjawab sedikit pun kecuali qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, maka ikhwafin rahimani warahmatullah, perhatikanlah sekali lagi, kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sudah ada orang-orang yang munafik yang mereka masuk Islam hanya untuk mengambil keuntungan pribadi, apalagi zaman sekarang. Bahkan para ulama menyampaikan bahwa di zaman sekarang orang-orang munafik lebih. Sebab kalau dulu tidak terorganisir, dulu munafiknya masing-masing, tidak terorganisir, mereka lebih untuk menyelamatkan nyawa, menyelamatkan harta, dan secara umum tidak punya misi agama. Adapun orang-orang munafik zaman sekarang terorganisir, mereka punya taktik, punya program, punya rencana, punya target. Maka kita harus waspada terhadap keberadaan orang-orang munafik di sekeliling kita. Adapun yang kedua, riya-nya orang mukmin, yaitu yang sebagian kecil amalnya ditujukan untuk manusia. Riya seperti ini hukumnya syirik asghar. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, akhfafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Maka para sahabat bertanya, lalu belum jawab, ar-riya. Yang saya maksud itu adalah riya. Maka dari sini menunjukkan bahwa riya adalah merupakan syirik, dan syiriknya syirik asghar, di mana seseorang menampakkan secara tampilan dia beribadah kepada Allah SWT, tetapi hakikatnya tidak. Dan dalam pandangan Nabi SAW bahwa riya ini menyerang kaum muslimin, membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, ujian bagi kaum muslimin lebih berat daripada seorang muslim berhadapan dengan Dajjal. Nabi bersabda, ala ukhbirukum bima wa akhfafu alaikum indi minal masih dajjal, qulna bala, faqala asyirkul khafi ayaquma ar-rajulu yusalli
fa yusayyinu salatahu lima yara minan nadar rijal minan nadar rajul. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, syirik tersembunyi, yaitu ketika seorang berdiri melakukan sholat, dia memperindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang yang memperhatikannya. Jadi banyak kaum muslimin, kaum mukminin selamat dengan sebab munculnya Dajjal. Artinya ketika Dajjal muncul di hadapannya, kemudian dia tahu itu Dajjal kafir dan dia menghindar, lari darinya, tidak kemudian mengikutinya. Tetapi apabila riya muncul, riya menghampirinya, sulit. Hampir pasti dia tidak bisa selamat kalau riya sudah menghampirinya. Seseorang yang sedang bersedekah, misalnya, kemudian tahu-tahu ada orang yang dihormati, maka dia tambah kan. Tadinya dia mau 1.000, keluar lagi 10.000 gitu. Sulit. Lagi sholat, tadinya mau ikhlas, kemudian terlirik di matanya ada orang yang dihormati, maka ya dia perpanjang rukuknya, dia perpanjang sujudnya. Sulit. Untuk kemudian sholatnya wajar, sulit, sangat sulit, khususnya apabila ada memperhatikan dia seseorang yang dia adalah harapkan pujiannya, dia ingin orang itu suka kepadanya. Sulit untuk kemudian seorang tetap pada asalnya, itu ikhlas karena Allah SWT. Nah, lalu bagaimana nasib ibadah yang ternoda dengan riya? Sebagaimana disampaikan para ulama di antara Ibnu Rajab dan yang lainnya, saya bawakan di sini dari beberapa yang mereka sampaikan. Saya ringkaskan. Ya, yang pertama batal. Jadi ibadahnya tidak dianggap ada, di samping dosa riaknya tentunya. Jadi ibadahnya batal. Kapan itu? Satu, apabila tujuan ibadah tersebut murni karena riak. Jadi aslinya dia tidak biasa rawatib, tapi ketika disuruh mendampingi Pak Camat, ya mau nggak mau, ya Pak Camat ada, Pak Camatnya rawatib, dia gimana? Nggak enak rawatib. Maka rawatibnya murni untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa dia pun kayak Pak Camat itu, suka rawatib itu. Itu aja, murni bangkitnya ibadah tersebutnya. Ya, camatnya menyampaikan pada apartemen ini saya sodakohkan 5 juta untuk pembangunan masjid ini. Dia orang lebih kaya dari Pak Camat, gimana? Dia pun, ya saya 10 juta, murniin ini. Maka itulah batal amalnya, tidak ada nilai sama sekali di samping dosa riaknya. Tidak ada nilainya sama sekali di samping dia mendapatkan dosa karena riaknya, karena amal itu murni riaan. Kemudian yang kedua, apabila tujuan awalnya karena Allah kemudian timbul riya sehingga menghilangkan tujuan awalnya dan menggantinya dengan riya. Ya, dia sejak ketika berdiri untuk sholat lillah, itu untuk Allah. Tetapi kemudian ketika di perjalanan ada sesuatu yang membuatnya riya, kemudian dia sekarang murni riya dan melalaikan tujuan awalnya, maka ini juga batal, karena sekarang sudah dia ganti.
Bukan karena Allah lagi, tetapi karena manusia. Memang awalnya karena Allah, tetapi di tengah jalan dia rubah ketika dia mendapatkan dorongan riya. Kemudian sekarang riya yang lebih kuat dan mengalahkan tujuan ikhlasnya. Ikhlasnya dia batalkan dan sekarang dia ganti dengan riya, maka itu juga membatalkan amal. Dianggap dia tidak beramal sama sekali, dan di samping itu mendapatkan dosa yang sangat besar, dosa riya. Kemudian yang kedua, tetap sah. Kapan itu? Apabila tujuan awal ibadah tersebut karena Allah, kemudian timbul riya, namun dia langsung menghilangkan riya tersebut. Ini sah dan tidak menodai amal sama sekali. Itu masih manusiawi. Jadi manusia yang sukses menjaga amalnya itu bukan hanya yang tidak ingin riya, tetapi yang ketika keinginan riya itu muncul langsung ditolak. Karena secara umum tidak ada manusia yang tanpa godaan. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dia tergoda, apakah dia menerima godaan tersebut atau menolaknya itu saja. Kalau bebas dari godaan nggak bisa. Bahkan termasuk yang yang pada asalnya itu bukan hal yang semestinya kita kena, tetapi itulah manusia tentang tiaroh, yaitu tatayur, yaitu menganggap akan bernasib tidak bagus ketika mendapatkan atau melihat, mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan. Nabi bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa. Tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik, tiaroh syirik. Tetapi tidaklah dari kita kecuali. Walakinna Allah yudhibu bitawakkul. Tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Ya, umumnya kita kalau kemudian misalnya kita mau bepergian, kemudian misalnya tiba-tiba gelas yang kita pegang kemudian jatuh, pecah, maka langsung dek. Ya, ada apa ini ya? Jadi misalnya seorang minum kemudian tahu-tahu lepas gelasnya, padahal dia mau pergi nih, udah pakai apa? Pakai lengkap, mau ke kantor, kemudian minum kok tahu-tahu terlepas gelasnya dan pecah, maka hatinya langsung ini. Nah, wa ma minna illa, siapapun kita kecuali ada seperti itu, betul? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Ya. Nah, kapan itu menjadi tiaroh, menjadi tatayur yang syirik? Apabila dia membiarkannya itu. Misalnya kemudian, wah ini ada yang nggak beres berarti. Mungkin di kantor ada apa-apa, atau di perjalanan akan ada apa-apa. Maka lebih baik saya tidak ke kantor. Udah, langsung telepon atasan, maaf Pak, saya hari ini nggak bisa hadir. Ya. Kayaknya badan lagi kurang enak nih. Padahal dia itu tadi, dia menganggap itu firasat akan sesuatu yang tidak baik. Maka ini kena dia, tersyirik karenanya. Tapi kalau sudah dia abaikan, dia tetap berangkat, tidak mengapa. Tetapi sebagian ulama juga, seperti saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin misalnya, kalau dia tetap berangkat, tetapi hatinya dak dik, itu berarti kena juga. Berangkat tetap, tetapi sepanjang jalan apa? Ya, perasaan kok tadi gelas pecah, wah gelas pecah gitu, nggak nyaman nih, gelisah sepanjang jalan, itu juga kena. Berbeda kalau kemudian nggak diabaikan aja, ya tadi aja sempat makdek gitu, setelah itu dia bertawakal kepada, maka kata Nabi, walakinnahu yudhibu bitawakkul, tetapi Allah akan hilangkan itu dengan bertawakal. Kalau dia bertawakal kepada Ta'ala, diabaikan, itu berarti dia selamat. Nah demikian juga riya. Siapa yang tidak ingin riya itu? Siapa yang tidak ingin riya? Secara umum semua ingin riya. Tetapi
Yang terbaik adalah yang ketika keinginan riya itu datang kemudian dihilangkannya. Wallahi tidak ada yang lebih sulit dari menghilangkan riya. Tidak ada. Ketika godaan datang tidak ada yang lebih sulit. Nah, ya, seorang pria masih perjaka kemudian fisiknya digoda dengan wanita, kemudian mungkin dia masih bisa bertahan, tapi digoda dengan riya hampir pasti kena, karena dahsyatnya riya ini. Maka Dajjal adalah fitnah yang terbesar di akhir zaman, tapi nggak sebesar fitnah riya. Yang ini ada sepanjang masa, bukan di akhir zaman tetapi sepanjang masa. Dan semakin seseorang memiliki modal amal soleh semakin besar. Maka para sahabat sangat dikhawatirkan karena mereka adalah orang-orang yang rajin beramal. Kalau orang yang tidak punya amal mah nggak ada riaknya, memang nggak punya. Maka riak itu ancaman bagi orang soleh gitu. Kalau orang jahat mah ancamannya bukan riak gitu, ancaman yang lainnya, kekafiran. Orang soleh itu ancamannya riak. Ujian terberatnya adalah ujian riya, ketika kemudian datang keinginan riya. Ya, jadi kalau langsung menolaknya maka tetap sah. Kemudian yang kedua, apabila tujuan awal ibadah tersebut karena Allah, kemudian timbul riya dan dia biarkan sampai selesai beramal. Rakaat pertama dia masih ikhlas, kemudian rakaat kedua riya masuk. Maka meskipun tetap sah dan berpahala, akan tapi pelakunya mendapat dosa sekedar timbulnya riya tersebut.